Oke, silakan masuk. Misi Pak. Iya, silakan duduk. Nih, silakan duduk. Ya. Kamu namanya siapa? Saya Arin. Saya Tegar, panggil aja Pak Tegar ya. Sebelumnya udah pernah konseling? Sebelumnya saya belum sih Pak. Jadi kesini tuh disuruh atau keinginan sendiri? Keinginan saya sendiri sih. Berarti ada masalah ya kamu ya, dan kamu datang ke konseling ini untuk mencari solusi mungkin. Ya udah. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan saya hari ini kurang begitu baik sih, karena saya ini merasa agak sulit berkomunikasi sama orang lain. Sulit berkomunikasi sama orang lain. Saya bisa ngerti sih kamu sulit. Apa? Mengapa coba? Saya tanya, kenapa kamu merasa sulit menjalin hubungan sama orang lain? Saya kurang percaya diri untuk membuka obrolan sih Pak. Jadi kayak saya takut untuk ngobrol sama orang tuh, saya takut. Jadi saya nggak bisa mengawali pembicaraan. Saya paham sih. Mungkin ada kejadian tertentu yang mempengaruhi kamu untuk berinteraksi dengan orang lain. Mungkin ada sih waktu saya kurang tahu tepatnya kapan sih, cuman ketika saya SMP itu juga saya udah mulai sulit gitu untuk menjalin persahabatan dengan orang lain, karena saya juga sulit buka obrolan. Jadi orang-orang lain juga sepertinya ragu-ragu, atau saya takut mereka tuh menganggap saya itu negatif. Atau mungkin pas kecil saya, ya waktu SD saya pernah dibully sih Pak. Saya juga kurang tahu penyebabnya karena apa, cuman mungkin itu bisa jadi salah satu faktor sih menurut saya. Jadi merasa kesulitan untuk mempercayai orang lain tuh karena itu. Iya. Ada alasan lain nggak? Ada sih, mungkin karena di rumah mungkin saya kurang bisa menyuarakan pendapat saya, kurang didengar gitu Pak. Saya tahu rasa takut kamu tuh sangat beralasan ya. Gimana kalau menurut saya nih, kita mulai aja gitu dari langkah kecil, beberapa langkah kecil yang bisa kita ambil untuk ngebangun kembali kepercayaan dan kenyamanan dalam berhubungan kamu dengan orang lain, supaya kita bisa mengatasi permasalahan kamu. Dimulai dari beberapa langkah kecil aja. Saya mau sih Pak berubah, saya mau memulai obrolan dengan orang lain, cuman saya masih mikir gimana permulaannya, apa langkah-langkahnya menurut Bapak gimana ya? Ya, itu kita bisa mulai dari mengidentifikasi minat dan bakat, minat atau hobi yang kamu miliki nih sekarang, dan mencari kelompok atau kegiatan sosial yang sejalan dengan minat tersebut. Ini bisa jadi cara yang alami untuk bertemu orang-orang dengan minat yang serupa. Jadi kamu bertemu orang-orang yang memiliki minat yang sama. Pada akhirnya orang-orang itu pun mensupport kamu agar kamu bisa membangun kembali kepercayaan kepada orang lain, karena orang-orang itu memiliki keinginan dan hobi yang sama dengan kamu. Mungkin itu ide yang baik sih Pak. Saya hanya perlu mengatasi rasa takut dan rasa ragu-ragu saya ya, kira-kira ya. Baik, bisa saya coba lain kali seperti itu caranya. Tentu. Kita bisa cari strategi untuk ngatasin rasa takut kamu itu bareng-bareng ya.
Jadi selain itu penting juga nih kita untuk mengenali dan menghargai kualitas positif yang kita miliki untuk membangun rasa percaya diri. Jadi kamu tuh punya sifat yang jadi kualitas positif, sifat yang positif. Jadi kamu jangan takut untuk terus-terusan merasa ngedown. Kita tuh semua punya nilai-nilai positif gitu, untuk memotivasi diri sendiri gitu, biar semangatnya kembali dan rasa percayanya tuh kembali gitu. Makasih banyak Pak, saya akan coba untuk membuka diri saya lebih lagi, dan saya akan mengambil langkah-langkah yang Bapak anjurkan tersebut. Karena langkah kecil itu untuk menuju pertemanan saya yang lebih baik nantinya. Tapi ada yang saya ingin tanyakan, apakah dari rasa kurang percaya diri ini atau rasa takut ini itu berawal dari kejadian masa kecil atau peristiwa masa kecil? Mungkin seperti yang sebelumnya saya bilang, saya katakan kayak karena waktu SD. Apa saya harus ceritain lengkapnya apa gimana nih Pak? Oh boleh, silahkan. Ceritain secara lengkapnya. Jadi waktu saya SD itu saya dibully sama anak-anak yang perempuan. Karena waktu SD itu saya punya teman. Nah teman saya itu kebetulan saya kenal dia dari TK. Tapi kan mungkin teman-teman perempuan yang lain, nah ini temannya laki-laki, mungkin teman-teman perempuan saya yang lain nggak tahu. Akhirnya dulu sepertinya saya kayak dianggap jadi kayak ganjen, atau saya lebih dekat sama laki-laki daripada perempuannya. Itu sampai-sampai yang saya didorong dari tangga dan apa segala macam. Sebenarnya waktu itu saya sudah mengadukannya tuh ke kakak saya. Akhirnya kakak saya datang ke sekolah. Cuman mohon maaf, mungkin guru tersebut tidak terlalu memikirkan. Jadi dia cuman pada hari itu saja misalnya menghukum murid-murid yang lain, tapi pada keesokan harinya dia malah ikut membuli saya. Jadi dia malah ikut ngatain kalau saya ini tukang ngadu apa segala macam. Saya kira karena itu mungkin sih ya. Saya paham banget sih apa yang kamu rasain sih. Pasti rasanya berat sih untuk menjalani hari-hari kayak gitu sih. Ya, ya udah, kita mulai seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin cara yang baik itu ya mencari teman yang seminat dan sehobi, agar kamu merasa senang juga sekarang, tidak memiliki sifat jenuh. Dan kamu pasti sekarang memiliki sifat yang takut kepada orang lain, berpikir negatif selalu kan. Jadi kita coba pelan-pelan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif kamu itu dengan ya motivasi kecil agar kamu bisa lebih happy gitu menjalani kehidupan kamu ya. Jadi kita tuh terus bareng-bareng untuk ngatasin kesulitan kamu nih. Terus juga selain menghasilkan motivasi yang positif itu, membuat motivasi agar kamu lebih semangat, kita harus belajar berkomunikasi yang lebih baik, karena komunikasi kan penting. Nanti mungkin kalau kamu sudah merasa percaya diri, kamu akan memiliki kualitas komunikasi yang lebih bagus lagi, dan kamu bisa memiliki lebih banyak teman lagi. Apakah ada hal lain yang ingin Anda bicarakan atau Anda bagikan? Sepertinya ada sih Pak, boleh? Tentu. Saya menghargai kejujuran kamu nih untuk berbagi perasaan, dalam hal berbagi pengalaman, dalam hal berbagi cerita. Jadi untuk memahaminya lebih lanjut, kamu bersedia nggak kira-kira untuk menceritakan kepada saya bagaimana pola pikir gitu kamu itu dapat mempengaruhi interaksi sosial kamu? Saya rasa kadang-kadang itu
saya merasa tidak seperti tadi saya bilang, mencukupi ekspektasi orang lainnya. Saya khawatir bahwa mereka itu melihat saya itu negatif. Mungkin karena perasaan ini saya jadi lebih berhati-hati atau enggan berinteraksi dengan orang lain. Sangat wajar sih merasakan hal itu gitu. Saya juga bisa merasakan di posisi seperti itu sih. Ada nggak momen tertentu dalam hidup kamu yang memicu perasaan kurang percaya diri kamu, atau merasa tidak mencukupi untuk orang lain? Karena sebagian kejadian di masa kecil saya itu, saya seringkali merasa saya ini diabaikan. Jadi saya merasa saya ini tidak pantas untuk memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman-teman sekitar saya. Karena saya lagi saya merasa takut diabaikan dan takut tidak diterima. Jadi gini, pengalaman masa kecil itu memang bisa memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan pribadi kamu, pada perkembangan pribadi orang lain. Gimana kalau kita tuh mengeksplorasi lebih tentang bagaimana pengalaman tersebut berkontribusi pada cara kamu memandang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Saya rasa ini ide yang bagus, Pak. Saya ingin lagi lebih mendalami akar masalah dari perasaan ini itu gimana. Jadi dalam mengatasi kesulitan berteman nih, penting untuk kamu tuh mengenali dulu nih kekuatan dan nilai-nilai positif kamu nih. Jadi harus kenal dulu nilai-nilai yang kamu miliki tuh. Jadi sekarang kira-kira nih, kamu udah sadar gak nilai positif yang ada dalam diri kamu untuk membangun sebuah pertemanan? Saya rasa saya ini memiliki sisi yang kreatif deh, Pak. Saya suka membantu orang lain sih sejujurnya. Tapi kadang-kadang itu rasa nggak percaya diri saya itu kayak menghentikan saya untuk mengekspresikan itu. Jadi kayak saya itu dibatasin gitu loh untuk mengekspresikan saya ingin membantu orang lain, tapi saya kayak aduh gak enak ya jadi deh, rasanya kayak gitu. Jadi nilai-nilai tersebut yang kamu miliki itu sangat berharga gitu. Gimana kalau kita bekerja sama nih untuk menemukan cara nih untuk dapat menggali lebih dalam kekuatan tersebut gitu, menggunakan sebagai fondasi untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Jadi kita membangun dasarnya dulu untuk fondasi supaya kamu lebih baik ke depannya. Mungkin itu ide yang baik, Pak. Saya kan ingin juga merubah pandangan saya itu jadi lebih luas, pandangan saya terhadap diri saya sendiri itu jadi ya gitu kira-kira. Jelasinnya saya juga bingung. Saya yakin nih sama kamu nih, kita tuh bisa mencapai perubahan positif. Gimana kalau kita membuat rencana untuk tindakan bersama? Jadi tuh rencana itu tuh mencakup langkah-langkah konkret gitu untuk membantu kamu nih mengatasi hambatan ini. Jadi selain itu saya nih akan memberikan dukungan dan panduan sepanjang proses ini. Makasih banyak ya, Pak. Saya benar-benar berterima kasih loh untuk bantuan Bapak. Kira-kira juga bisa diatur, Pak, kapan lagi saya datang ke sini atau gimana jadwalnya? Sebelumnya tidak perlu berterima kasih. Jadi ini tuh perjalanan kita bersama nih. Saya berkomitmen untuk membantu Anda mencapai kesejahteraan emosional dan hubungan sosial yang lebih positif. Jadi untuk sesi ini bisa diakhiri
untuk saat ini. Nah, selanjutnya jika ingin ada sesi selanjutnya bisa bertemu di lain waktu dan kita membuat jadwal untuk melakukan pertemuan selanjutnya untuk melakukan sesi konseling ini untuk mengatasi ini dan memberikan solusi-solusi agar kamu mencapai kepuasan tersendiri gitu, setelah kamu melakukan sesi konseling ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya merasa saya ngerepotin juga cerita apa segala macam. Ya nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya jangan pernah takut untuk datang ke konseling, jangan pernah takut untuk bercerita karena kita tuh kan memiliki asas gitu, namanya asas kerahasiaan gitu. Jadi kita tuh benar yang yakin untuk menyimpan cerita-cerita orang lain agar kita selesaikan secara bersama tanpa diketahui oleh orang lain. Jika nggak ada yang pengen dibahas lagi, saya tutup ya. Terima kasih. Saya rasa cukup Pak. Makasih. Iya. Untuk hubungin nomornya tetap nomor yang Oke, nanti saya bakal kasih kartu nama saya Oke. untuk kamu hubungi untuk kita membuat jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Siap. Oke? Terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama.